Selama ini Anda meyakini bahwa wudhu Anda sudah bagus. Tapi apakah benar wudhu yang selama ini Anda lakukan sudah benar-benar bagus? Ayo cek yuk bagaimana wudhu yang Anda lakukan dibanding dengan wudhu yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya. Di video ini saya Nur Muhid mau menyampaikan langkah-langkah bagaimana wudhu yang pernah Nabi lakukan berdasarkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam hadis lainnya ya. Simak video selengkapnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana disebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi." Yang artinya, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya ya. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa betapa penting kita membaguskan wudhu, karena hikmahnya adalah bisa mengeluarkan kesalahan-kesalahan kita dari badan kita dan dari bawah kuku-kuku kita ya. Kalau kita cermati hadis ini mengisyaratkan bahwa kebanyakan atau banyak orang yang berwudu tapi belum bagus wudunya, sehingga Nabi menegurnya dengan cara yang sangat santun ya. Bukan kayak kita, kalau kita mungkin wudu masih banyak yang belepotan gitu, tapi karena Nabi ya dengan cara yang santun ya. Nah, sekarang bagaimana cara wudu yang bagus itu? Berikut ini saya sarikan dari beberapa hadis, terutama dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kebetulan pada cara wudhu yang pernah dilakukan Nabi itu teksnya mirip sekali. Jadi ini katalah sama lah. Jadi muttafaqun alaih ini ya. Dan nanti mungkin dilengkapi dari sumber yang lain. Tapi urut-urutannya saya akan berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih ini ya. Yang pertama, mencuci tangan 3 kali ya. Jadi sambil menyelai jarinya 3 kali dilakukan. Yang kedua, berkumur-kumur ya, itu 3 kali. Jadi berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut dan menggerak-gerakkannya ya. Jadi kalau selama ini masih ada yang memasukkan air ke dalam mulut tapi tidak menggerak-gerakkan, itu mungkin kurang bagus ya, kurang bagus. Kemudian itu dilakukan 3 kali. Yang berikutnya adalah istinsyaq ya, itu menghirup air dengan hidung ya. Tapi jangan terlalu kenceng-kenceng, nanti bisa sampai ke pangkal hidung, panas itu. Saya pernah ngalami itu, panas banget itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ambil air dengan satu tangan saja, disedot cepat ya. Nah gitu, cepat sekali gitu. Itu dilakukan 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh wajah. Batasnya adalah anak telinga kanan, anak telinga kiri, dari pala yang bagian depan yang tumbuh rambutnya sampai dagu. Nah, ini masih banyak juga orang yang berwudu tapi daerah sininya nggak ikut terbasahi. Ini kurang sempurna ini ya.
Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan hingga siku-siku. Ya, membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya juga 3 kali sampai siku-siku. Nah, siku-siku itu termasuk yang wajib dibasuh biar aman ya, agak lebih tinggi dikit. Dan sebaiknya digosok supaya yang di bawah siku-siku ini terkena air semuanya. Ya, dilakukan kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap kepala. Ya, kalau berdasarkan hadis ini, Nabi dengan 2 telapak tangannya dibasahi air, ya, tidak sampai tergenang, kemudian ditempelkan di bagian depan, ya, rambut kepala bagian depan yang tumbuh rambut itu tarik ke belakang, kemudian dimajukan lagi ke tempat semula, ya, ke depan lagi gitu. Jadi dari depan ke belakang ke depan lagi, ya, sekali. Kemudian langsung ke telinga, kemudian ibu jarinya itu ada di bawah daun telinga bagian luar, kemudian tarik ke depan, ya, ke atas ke depan. Itu sekali, khusus kepala sekali. Kalau misalkan tidak seluruh kepala yang diusap, ya ada hadis-hadis yang disepakati ulama itu boleh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan sering orang wudhu tapi bagian belakang mata kakinya tidak ikut tersiram karena diguyur dari depan, sehingga yang belakang tidak ikut tersiram. Padahal sebaiknya digosok-gosok sehingga yang di bagian belakang mata kaki itu ikut terkena air, yang digosok kemudian disela-selai, ya, jari itu disela-selai, kalau bisa pakai telinga yang kiri, kemudian selahnya di antara telapak kaki dengan jarinya itu ada garis begitu, itu digaris, ya. Kalau misalkan berat dengan jari kelingking, ya boleh jari telunjuk, sebaiknya disela-selai dan digaris, ya. Itu dilekan 3 kali, kanan dulu baru kiri 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Kalau ada yang nambahi waj'alni min ibadika sholihin juga nggak apa-apa, ya. Kemudian di Bukhari itu ada marotan, jadi membasuh semuanya, dibasuh sekali semua. Itu ada hadisnya. Ada yang basuh 2 kali, marrota ini itu 2 kali juga ada. Jadi kalau ada yang basuh sekali, ya itu ada hadisnya. Yang basuh 2 kali ada hadisnya. Yang 3 kali juga ada hadisnya, ya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wudhu dengan yang lebih bagus agar kesalahan-kesalahan kita dikeluarkan dari jasad kita dan dari bawah kuku-kuku kita, ya. Jangan lupa share video ini sebagai amal jariah Anda dan subscribe, ya, supaya Anda tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya Nur Muhid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.